Selamat pagi. Untuk menanggapi Johnny Plate yang telah tertangkap dan ditetapkan menjadi tersangka, ini sangat mengejutkan bagi saya sebagai masyarakat, karena saya tahu bahwa Johnny Plate itu dia kalau berbicara tekanan bahasanya itu sangat tinggi banget dan tekanan bahasanya itu sangat pasti. Sepertinya dia tuh orang yang tidak bersalah dalam segala hal, atau ini jauh dari korupsi gitu. Tapi ternyata di balik semuanya itu dia adalah orang yang paling licik. Dia menghabiskan dana sekitar 8 triliun di balik itu semua. Ya, cara bicaranya seperti ya Surya Paloh juga begitu, kata tekanan-tekanan bahasanya mirip-mirip ya. Tapi dalam hal ini saya rasa Surya Paloh tidak terlibat dalam semua itu. Namun yang saya mau bilang bahwa masihkah kita sebagai masyarakat mau percaya terhadap DPR? Kalau bagi saya sudah tidak percaya. Buat apa kita milih DPR gitu? DPR itu hanya menghabiskan anggaran. Dan di sana mereka membuat politik yang brutal, maksud saya. Kenapa? Seperti saat ini yang Mahfud MD memohon kepada mereka supaya undang-undang penyitaan aset itu harus disahkan saja, mereka tidak mampu. Dan Mahfud MD pernah mengatakan bahwa kalau dia menjadi seorang presiden, dia akan meminta atau merevisi undang-undang tentang korupsi, dan undang-undang korupsi ini harus dihukum mati, tidak ada lagi kata terkecuali. Namun DPR tidak pernah mengubis semua itu. Karena apa? Ternyata di dalam lingkungan DPR ini, baik di pusat maupun daerah, semuanya sama. Semuanya koruptor. Dan korupsi paling besar di Indonesia ini adalah pemerintahan daerah maupun pusat. Jadi apalagi masyarakat mau apa lagi? Namun menjadi herannya adalah mahasiswa ini tidak pernah demo untuk mendukung atau meminta supaya undang-undang tentang korupsi itu direvisi atau dipertegaskan lagi. Harusnya mahasiswa yang suka demo itu ini momennya untuk menekan kepada DPR supaya undang-undang penyitaan aset itu harus disahkan, dan undang-undang tentang korupsi ini harus dihukum mati tanpa terkecuali gitu. Tetapi mahasiswa ini pada diam semua, dan ini sangat mengherankan. Johnny Plate ini saya mengikutinya semenjak tahun 2014. Dia adalah salah satu DPR yang sangat vokal ya. Seperti yang dulu-dulu ya. Ada juga yang lain. Dan ternyata DPR yang dan semua yang para korupsi ini kebanyakan banyak bicaranya, banyak vokalnya terlalu tinggi. Kalau saya terlalu tinggi seperti itu, saya takutlah. Malu korupsi. Takut saya. Tapi memang orang-orang ini akhlaknya sudah tidak ada, urat malunya sudah putus. Jadi jangan-jangan seperti kemarin yang
di Komisi 3 itu yang banyak vokal-vokal itu, jangan-jangan mereka juga itu, jangan-jangan dalam tanda kutip ya. Jadi ini tahun depan adalah tahun pemilihan umum. Mari kita sebagai masyarakat harus bijak untuk memilah dan memilih. Jangan memilih orang yang banyak vokalnya, banyak bicaranya, tetapi kelakuannya tidak berubah. Karena kebanyakan orang yang banyak bicara itu yang menjadi pelaku utama. Dan ini harapan sebagai masyarakat, kita harus kompak untuk membela bangsa ini jauh dari korupsi, supaya kehidupan masyarakat ke depannya lebih makmur. Karena saya pernah menonton videonya Bapak Mahfud MD. Dia mengatakan Indonesia ini sangat kaya. Kalau saja di pertambangan tidak dikorupsi, maka negara bisa memfasilitasi masyarakatnya 20 juta per bulan. Bayangkan, itu di pertambangan aja, belum yang di lain-lain. Indonesia ini menjadi tetap miskin, rakyatnya semakin susah. Itu oleh karena korupsi ini. Jadi tolonglah mahasiswa yang para BEM itu yang suka demo, ini momennya untuk menggebrak DPR supaya harus mengesahkan undang-undang dan merevisi undang-undang tentang korupsi tanpa kecuali. Kalau tidak, negara ini semakin miskin. Saya rasa itu harapan saya sebagai masyarakat pada umumnya, dan saya kembalikan kepada yang berpikir bijak. Sekian dari saya. Salam NKRI.